Halo semuanya, balik lagi di channel Narasi Mahasiswa, channel yang ngebahas tentang seputar cerita anak mahasiswa. Nah, kali ini Narasi Mahasiswa udah di Fakultas Ilmu Budaya. Kita mau kepoin salah satu jurusan yang ada di FIB Udayana. Nah, di sebelahku udah ada perempuan cantik yang akan berbagi seputar cerita jurusannya. Dan kira-kira di FIB Udayana itu ada jurusan apanya. Nah, sebelum kita bincang-bincang, kakak mungkin bisa kenalin diri dulu, namanya siapa dan dari alumni SMA mana? Oke. Halo semua, perkenalkan aku Nima Dela Pratnyani, biasa dipanggil Dela. Aku alumni dari SMA Negeri 7 Denpasar. Kali ini aku berkuliah di jurusan Sastra Inggris, tepatnya di semester 6. Oke, akrab dipanggil? Dela. Dela, saya panggil Dela aja ya. Ya. Alumni dari mana tadi? SMA 7. SMA 7, masuk Sastra Inggris FIB Udayana itu lewat jalur apa? Pakai SBM. SBM. Tes. Kalau SNPTN atau PMDK kemarin nyari jurusan apa? Kemarin waktu di SNM itu nyari HI sama nyari manajemen. HI sama manajemen. Iya. Nah, kan itu HI sama manajemen ke ilmu komunikasi jadinya. Arah-arah ke FISIP. Nah, kenapa di SBM malah ke Sastra Inggris? Karena mungkin ini juga pemikiran yang lumrah ya bagi orang-orang yang memilih HI gitu. Kalau dari aku sendiri, kenapa dari HI melimpir ke sastra Inggris itu karena yang pertama, dari HI ke sastra Inggris itu nggak terlalu jauh. Dalam artian HI itu tentunya membahas tentang bahasa Inggris kayak gitu kan. Nah, kalau di sastra Inggris tuh lebih didalami lagi bagaimana sih cara pakai bahasa Inggris yang benar, bagaimana pronunciation-nya, bagaimana writing, reading, speaking, listening kayak gitu. Nah, itu tuh lebih detailin di sini. Jadi saya rasa ketika saya tidak diterima di HI ataupun di manajemen, saya merasa ya sudah, karena saya berpikir tidak ada salahnya untuk mencoba hal baru di sini seperti itu. Oke. Nah, selain alasan itu, kira-kira ada nggak hal lain yang menurut kakak kenapa bisa sastra Inggris yang menjadi pilihan? Apakah memang dari SMA sebelumnya itu udah jadi passion, atau kayaknya aku punya skill nih di bahasa asing, jadi aku pilih aja di sastra Inggris? Oke, cerita sedikit ya, karena basicnya orang tua dan kakak saya itu basicnya di bahasa. Ayah saya penggiat di bahasa Jerman, kakak saya penggiat di bahasa Inggris. Jadi secara tidak langsung saya sebagai anak perempuan, saya merasa ingin melanjutkan kembali apa yang orang tua dan kakak saya sudah jalani selama kurang lebih dari lulus SMA gitu kan. Nah, saya itu sejujurnya dari SMA maupun SMP tidak pernah mengikuti lomba, mengikuti klub-klub bahasa Inggris, itu tidak pernah sekali terlibat di pikiran saya untuk mengikuti klub bahasa Inggris seperti itu, karena ini saya kira itu adalah sebuah kecelakaan ya mas bahasa Inggris, tapi kecelakaan yang membuat saya berada di jalan yang benar, karena sampai saat ini Astukara masih lancar hingga semester 6, IPK aman, dan kegiatan-kegiatan kampus juga jalan barengan sama kegiatan di akademik kayak gitu. Oke, berarti passion ya sastra Inggris ya? Bisa dibilang gitu. Bisa dibilang passion. Terus selain sibuk kuliah di akademis, ada kegiatan kampus lain nggak yang kakak geluti? Mungkin organisasi atau hal lain? Kebetulan saya ada ikut organisasi juga sebagai sekretaris di UKM Prats Akademika, hingga di akhir Desember nanti saya lengser, dan di sisi lain juga saya menjadi anggota dari Turunan Denpasar. Baru saja saya masuk jadi angkatan 2022. Oke. Kemarin mendapatkan prestasi sebagai runner up 2 Turunan Denpasar 2022. Wah, sebelumnya kongres dulu nih. Terima kasih banyak. Oh ya, berarti kalau mau masuk ke jurusan sastra Inggris di FIB Udayana itu kira-kira ada kualifikasi khusus nggak sih buat adik-adik kita di SMA SMK? Kalau kalian mau masuk ke jurusan FIB Udayana khususnya sastra Inggris, kalian harus bisa bahasa asing nih. Kalian harus mampu menghafal kosakata, vocab juga harus baik, atau memang sastra Inggris ya welcome buat siapa aja yang memang ingin untuk gabung di sastra Inggris, kalian coba aja. Iya, lebih ke pernyataan yang kedua sih ya Kak. Jadi semua orang yang memang pengen dan memang sudah memiliki tingkat nilai yang memang pas
pas masuk ke sastra Inggris itu bakalan masuk ke sastra Inggris. Jadi kita tuh tidak memiliki limit nilai atau oh kamu harus jago bahasa Inggris ya kalau mau masuk ke sastra Inggris. Enggak kayak gitu, karena ketika kita memasuki sastra Inggris semuanya dimulai dari nol. Kita tuh diajarin bagaimana cara menulis, bagaimana kita cara speaking, listening, dan writing. Jadi semuanya itu dimulai dari nol. Jadi nggak ada kata-kata dia lebih jago, dia lebih pintar, lebih pintar di speaking atau di writing gitu. Jadi nggak ada kata-kata kayak gitu, karena semuanya dipukul rata untuk belajar dari mulai dari nol kayak gitu. Kalau misalkan ibarat kata nih, kalau emang udah jago bahasa Inggris, buat apa kuliah lagi di sastra Inggris kayak gitu kan ya? Iya. Kayak gitu. Oke, berarti bisa siapa aja ya berarti ya. Soalnya saya kemarin sebelum kuliah di FEB itu pengen sih ke sastra, pengen nyoba bahasa asing gitu. Cuman sayanya insecure karena aku nggak bisa bahasa asing nih, berani nggak nyoba ke sastra Jerman gitu. Bahkan ada yang dari jurusan akuntansi gitu masuk ke sastra. Oh gitu. Jadi nggak memandang dari jurusan apa sebelumnya di SMA. Saya ada yang dari IPA, ada yang dari akuntansi juga, SMK juga ada kayak gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan apabila kalian yang masih SMA dari SMK maupun jurusannya nggak sesuai sama sastra Inggris itu nggak masalah kayak gitu. Oke, nah terkait dengan gini nih mata kuliah. Nah kira-kira mata kuliah di sastra Inggris itu belajarin tentang apa aja sih? Ya mungkin bisa sharing juga sama kakak. Kira-kira menurut kakak mata kuliah apa yang paling berkesan? Oke, kalau dari semester 1 itu tentunya diajarin basicnya seperti yang tadi aku bilang, ada writing, speaking, listening, dan speaking dan seperti itu. Nah, kita semua itu diajarin dari nol karena kita tuh dipukul rata bahwa semuanya itu mendapatkan pengetahuan yang sama kayak gitu. Nah, semakin meningkat ke semester 2 itu mulai dikerucutkan seperti mendapatkan bagaimana menulis essay, writing, dan bagaimana speakingnya dinaikkan ke advance seperti itu. Jadi semakin tinggi semester itu semakin dikerucutkan lagi. Seperti saat ini saya menunggu di semester 6, salah satu mata kuliah yang berkesan yaitu ada pragmatics, di mana itu meneliti percakapan atau meneliti bagaimana orang-orang itu mengungkapkan ide atau ungkapan dengan bahasa. Jadi kita tuh meneliti apakah ungkapan itu sopan kah atau ungkapan itu sesuai dengan kaidah-kaidah teori yang dilontarkan oleh teoritis sebelumnya seperti itu. Kalau di sastra Inggris itu ada peminatan nggak sih di semester berapa? Oh berarti memang Jadi melebar semuanya bakal dapat sama. Berarti nggak ada ke linguistik atau lainnya? Linguistik itu mungkin di S2 gitu. Oke. S2. Nah, kalau untuk jenjang karir nih, sastra Inggris itu bisa kemana aja sih menurut sepengetahuan Kak Dela? Karena basicnya itu bahasa Inggris ya, jadi nanti seperti yang kita ketahui juga, bahasa Inggris itu bahkan sepertinya sangat berguna nantinya ke depannya ya untuk kita semua, karena kita itu akan menghadapi yang namanya ekonomi internasional gitu. Jadi itu bakalan penting banget bahasa Inggris itu. Nah, untuk bahasa Inggris ini tentunya bisa dipakai sebagai kita penerjemah, sebagai pegawai di manapun itu pasti bakal menggunakan bahasa Inggris. Itu tergantung bagaimana kita memanfaatkan peluang yang kita dapatkan seperti itu. Tidak masalah jurusan apa yang didapatkan, tidak masalah jurusan apa yang kalian dalami sebelumnya. Apabila kalian memang sudah mendapatkan peluang dan memanfaatkan peluang dengan baik, itu kalian akan mendapatkan prospek kerja yang bagus juga. Oke. Terus untuk gelar nanti ketika lulus itu gelarnya apa kok sastra? Gelarnya SS, Sarjana Sastra. Oh, Sarjana Sastra. Oke deh. Jenjang karir udah di sharing tadi karena itu bisa jadi pertanyaan yang paling sering ditanya sama adik-adik sama bahkan calon mertua ya juga ya. Kalau kuliah sastra memangnya kerjanya bisa di mana aja gitu. Itu juga sebagai pertimbangan awalnya kenapa sih milih sastra sebagai pilihan kedua waktu pertama milih HI kayak gitu. Karena ya memang melihat juga prospek kerja juga luas, bisa ditempatkan di mana saja, apalagi kalau misalkan sudah bagus di public speaking, bagus dalam deliver your idea gitu, udahlah itu dapat kerjaan gitu sih. Gitu sih. Oke. Terus terkait dengan tadi mata kuliah kan udah
terus mengenai apa lingkungan pertemanan di sini bagaimana, terus dosen cara ngajarnya gimana, ya mungkin sepengetahuan kakak dan juga pengalaman lah, mungkin bisa dibagi ke adik-adik SMA SMK kira-kira. Oke, kalau lingkungan di sini kuliah itu pasti orang itu beragam ya. Dalam artian kalau di kelas saya, di kelas aku itu ragamnya itu orang-orang itu datang dari Jakarta, datang dari luar Bali gitu. Nah, hanya sebagian besar itu orang-orang Bali itu datang dari luar Denpasar gitu kan, kebanyakan kayak gitu. Ada juga datang dari luar Bali juga gitu. Nah, syukurnya sekarang semua orang yang datang dari berbagai daerah itu untungnya tuh memiliki passion yang sama juga, yaitu lulus bareng kayak gitu. Jadi nggak ada istilahnya aku pengen lulus duluan kayak gitu, nggak ada. Jadi emang ada kan tipikal temen yang memang kayak mikirin diri sendiri gitu kan. Nah, kalau misalkan di kelas saya itu lebih ke kalau misalkan masuknya bareng, lulusnya bareng, dan kalau misalkan nilainya jelek satu orang kayak gitu. Jadi hampir sama kayak anak-anak yang masih SMA kayak gitu. Tapi itu bagusnya sih, dalam artian kita tuh bisa menilai bahwa nilai itu bukan hanya patokan di hidup kita kayak gitu. Berarti kalau untuk lifestyle dari teman-teman gimana? High gitu nggak? Enggak sih, syukurnya. Syukurnya tuh masih membumi, jadinya saya masih bisa masuk gitu. Soalnya kan kalau ngomongin apa ya bahasa ya, nah itu juga bisa menurut saya pribadi ya, bisa ngubah kepribadian kita. Misalkan kalau kita bahasa asing ya mungkin lifestyle ke arah-arah asing, mungkin kayak gitu sih. Budaya ya di sini belajarin budaya juga nggak sih? Iya tentunya. Budaya di Inggris. Nah, jenjang karir udah, terus nah ini nih kualifikasi. Nah kira-kira ada nggak sih kualifikasi khusus buat adik-adik di SMA SMK kalau memang mereka ingin gabung, ingin masuk ke FIB khususnya di sastra Inggris, kira-kira ada nggak menurut kakak? Itu nggak ada sih. Nggak ada ya. Kalau misalkan kalian mau masuk sasing itu emang ada kualifikasi. Cuman kalau emang kalian udah ada di sasing, jadi mahasiswa sasing harus bisa bahasa Inggris kayak gitu. Karena kalau di kelas itu ada beberapa dosen yang memang full pakai bahasa Inggris dalam kelas gitu. Seperti absen, seperti memberikan tugas itu full bahasa Inggris. Memang ada beberapa dosen seperti itu, dan juga tidak menutup kemungkinan ada beberapa dosen yang memang memaklumi apabila mahasiswanya belum fluent atau belum terlalu fasih dalam bahasa Inggris, itu memang ada gitu. Kalau untuk buku itu gimana kak? Full bahasa asing? Iya, bahasa asing. Jadi seperti karya-karya sastra zaman dulu itu full bahasa Inggris, seperti literatur itu bahasa Inggris juga. Jadi memang itu tantangan bagi kita juga, apalagi itu untuk bahasa Inggris itu kan dari tahun ke tahun itu bakalan berbeda dengan tahun sekarang ya. Dan kita tuh saat ini disuruh membaca atau meneliti dengan teori-teori yang diterapkan di tahun 1958 misalkan. Nah itu tentunya bahasanya tentu akan berbeda, dan bahasa yang di sana itu kan lebih formal gitu kan dibandingkan yang sekarang. Nah itu tantangan juga bagi saya apabila nantinya saya meneliti, saya harus bolak-balik kamus dulu. Maksudnya bener nggak sih ini artinya? Karena kan bisa ada double meaning kayak gitu dari satu kata kayak gitu. Oke deh, terus itu kan terkait dengan kualifikasi. Jadi nggak ada kualifikasi khusus lah buat adik-adik SMA SMK yang ingin masuk ke FIB Sastra Inggris. Silahkan kalau memang punya minat dan keinginan dicoba aja gitu. Terus terkait dengan pengalaman sama kompetensi nih yang nanti akan diperoleh oleh lulusan sastra Inggris selain bahasa, itu kira-kira apa menurut kakak? Tentunya itu public speaking ya tentunya. Karena kita kan juga diajarin speaking di sini, karena kita dalam presentasi, dalam menyampaikan pendapat itu kita memang dipaksa, dalam artian mau nggak mau kita harus menggunakan bahasa Inggris karena sebagai mahasiswa sastra Inggris kayak gitu. Nah tentunya kita di sana akan diajarkan bagaimana mengorganize satu ide yang dari bahasa Indonesia yang kita pikirkan ke bahasa Inggris. Itu merupakan tentunya sebuah tantangan bagi orang-orang yang mungkin bahasa ibunya itu adalah bahasa Indonesia, bahasa Bali kayak gitu kan. Nah itu juga yang bakal didapatkan oleh orang-orang yang nantinya lulus dari sastra Inggris kayak gitu.
berarti plusnya banyak banget sih ya kalau saya telusuri ketika kita jadi mahasiswa sastra bahasa asing lah. Terus ketika lulus ya plusnya ya kita public speaking juga bagus. Dapet. Mungkin relasi organisasi kakak juga ikut serta di sini ya banyak lah, kita bisa jadi orang yang lebih komunikatif. Dan kedepannya juga kalau saya lihat nih di para pencari kerja ya bahasa asing, kemampuan kita bahasa asing itu bisa jadi poin plus lah. Diutamakan. Bener, Bisa bahasa diutamakan. Inggris kayak gitu. Karena rata-rata kemarin saya lihat di job seeker selain bahasa Inggris juga yang dicari bahasa Mandarin, bahasa Jerman. Iya. Ya boleh lah kalau saya mau belajar bahasa Jerman bisa ke bapak ya. Oke dah, dari Kak Dela makasih banget udah sharing hari ini. Mungkin untuk closing statement aja dari kakak, mungkin bisa kasih tips buat adik-adik SMA SMK yang lagi berjuang di UTBK yang ingin masuk ke jurusan sastra Inggris. Oke, bagi kalian yang masih berjuang di UTBK, aku semangatin untuk terus-terusan mencoba soal-soal tryout yang ada di internet, karena itu kan sudah banyak banget ada di berbagai platform. Jadi tetap semangat sampai Mei ya gini UTBK-nya. Nah, sampai Mei aja perjuangan kalian. Nah, kalian tuh kalau misalkan mau masuk sastra Inggris, jangan takut kalau kalian itu memiliki kekurangan dalam speaking, itu tidak masalah sama sekali karena kita semua belajar semuanya dari nol. Gitu aja. Udah. Oke, makasih banyak buat Kak Dela yang udah sharing hari ini dan juga ngeluangin waktu di waktu kesibukannya. Buat teman-teman narasi mahasiswa yang udah nonton, semoga video ini bermanfaat. Jika kalian memang punya minat untuk masuk ke FIB Udayana, khususnya sastra Inggris, silahkan apa yang udah di-sharing sama Kak Dela bisa kalian jadikan modal. Dan jika ada pertanyaan yang lebih lanjut dari kalian bisa tanyakan ke saya ataupun Kak Dela. Nanti saya cantumkan Instagram dari Kak Dela. Nah, itu aja dari saya. Sekian dari video ini. Jika kalian suka, jangan lupa dan jangan pelit-pelit untuk bagikan ke teman kalian. See you. Bye-bye.